وهو خاتم النبيين ولسان النبي المبين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد. Nasykurullah azza wa jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biiznillah biaqdarillah. Apa yang akan kita rencanakan, apa yang sudah kita cita-citakan tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang tak terhitung dan tidak sanggup untuk kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa kesehatan, sehat walafiat, keislaman dan juga keimanan yang ada dalam diri kita. Nikmat sehat mungkin bisa dirasakan oleh semua orang, baik dia orang muslim maupun orang non-muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang tua. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada semua orang, kecuali kan orang-orang yang sakit tentu saja. Dan ada kalanya ketika mereka sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat-sangat merasakan bagaimana nikmatnya sehat yang Allah berikan ketika mereka tidak sakit. Kemudian nikmat yang lain, yang itu nikmat Islam dan juga nikmat iman, tidak semua orang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang sembarangan, hanya orang-orang pilihan. Orang Islam mungkin banyak, tidak semuanya yang beriman. Tidak semuanya orang mukmin, karena ini termasuk maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan daripada agama. Sehingga kita yang beragama Islam dan kita orang-orang yang beriman sepantasnya, seyogyanya, hakikatnya untuk bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Selebihnya kita menjaga, kita pelihara, kita bina, jangan sampai hidayah ini lepas. Banyak orang-orang yang kita dengar bagaimana mereka melepaskan, meninggalkan akidahnya, meninggalkan agamanya hanya karena mungkin faktor ekonomi, kemiskinan, kebodohan, syubhat dan lain-lain yang membuat mereka akhirnya meninggalkan agamanya. Waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita saat Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbatul hajahnya, dan ini sering disampaikan oleh para asatis kita dengan membawa ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. La yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, la yanfa' malun, tidak akan bermanfaat harta, wala banun, dan juga tidak akan bermanfaat anak-anakmu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang menerima, hati yang Islam, hati yang suci. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan karunia kenikmatan kepada kita yang tak terhingga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah, maka pertama-tama adalah kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihima assalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi mufaddalah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, mempelajari, menyebarkan, mendakwahkan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah hidayah yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mencintai beliau, menjalankan sunnahnya, mempelajarinya serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam.
Alhamdulillah, ala kulli hal saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jaza atas undangan dari teman saya, saudara saya, akhina Ahadid ya. Pada kesempatan kali ini bisa bersua walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, wajahan biwajahin ya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, salah satunya adalah kita bisa tetap bermajlis, mendengarkan nasihat, ucapan-ucapan para ulama, tulisan-tulisan mereka, sekaligus apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dan nabinya alaihi salatu wasalam telah beritakan kepada kita. Walaupun hanya dengan lewat Zoom, Google Meeting ya ataupun lewat media-media sosial lainnya. Kan tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya karena ini merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada siapa saja yang melakukannya akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah, Jannatun Na'im. Surganya Allah Subhanahu wa taala tempat khalidina fiha abada. Tempat yang tidak akan pernah kita tinggalkan dan kembali lagi ke dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan walaupun melalui layar, HP, laptop dan lain-lain. Ya ini semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Karena itu saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada para ikhwah, kemudian para akhwat, ya teman-teman saudara-saudaraku yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Tapi ikhwani wa akhwat fillah azanillah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini merupakan pertemuan yang perdana. Saya bisa bersua, bisa bermuajahah, bisa bertemu ya dengan teman-teman semua ya. Perkenalkan tadi sudah disampaikan, saya Budi Zubair. Hari ini insyaallah taala kita akan membahas dan diberikan amanah sebuah tema yang berjudul bukankah bumi Allah itu luas? Pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang retorika ya, istilah politiknya begitu ya. Bagaimana pertanyaan retorika, maksudnya apa? Pertanyaan yang terkadang mungkin tidak membutuhkan jawaban. Kita bisa lihat sendiri, kita bisa rasakan sendiri bagaimana bumi Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas dari sisi geografis. Walaupun bentuknya bulat sebagaimana yang kita pahami dari bumi ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu tempat ke tempat yang lain sangat jauh, sangat melelahkan perjalanannya. Bahkan mungkin bukan hanya sebumi ini. Kita di negeri Jawa saja, di tempat kita punya kampung, punya desa, punya tempat tinggal, mungkin tempat orang tua, kakek nenek kita dan seterusnya. Ketika kita berkunjung ke sana, apa yang terjadi? Lelah luar biasa, jauh, macet dan lain-lain. Yang ini menunjukkan sebagai salah satu indikasi bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala itu memang luas. Ada istilah yang mengatakan dunia tidak selebar daun kelor. Kenapa? Karena istilah ini bisa muncul karena kalau dia beraktivitas, bertemu, berkegiatan dengan orang, ternyata orang-orang yang dia kenal yang berkecimpung di bidangnya. Dan orang-orang yang dia kenal ternyata yang ikut andil dalam aktivitasnya. Ketemunya orang itu lagi, sehingga muncul inilah ya istilah ini, dunia tidak selebar daun kelor. Pada daun kelor kalau kita lihat secara zahirnya dan wujudnya sangat kecil. Ya, inilah yang menjadi simbol atau sebagai kata-kata mutiara ya, atau istilah atau analogi ya bagi orang yang kemudian menyatakan dunia itu seperti daun kelor, bahkan tidak lebih luas, tidak lebih lebar daripada daun kelor. Dan bumi yang kita pijak ini merupakan salah satu di antara min makhluqatillah azza wajalla, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut makhluk ini adalah isim maf'ul secara bahasa Arab, sigatnya sigat isim maf'ul dari kata khalaqa yakhluqu khalqan, khaliqun makhluk. Apa maknanya isim maf'ul dari kata makhluk? Yaitu sesuatu yang diciptakan. Di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, salah satunya adalah tempat kita berpijak seperti ini. Menunjukkan keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kalau kita lihat secara antariksa atau ilmu astronomi, tata surya gitu ya. Bagaimana bumi yang bentuknya bulat dan kemudian kita diajarkan sejak kecil bagaimana di bumi itu berputar pada porosnya, akan tetapi kita bisa tanpa berputar, tanpa pusing, kemudian bisa berjalan di dataran dan seterusnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mana bumi ini termasuk bagian daripada ciptaan Allah, makhluk Allah, yang ternyata apabila diukur dengan makhluk yang lain, ternyata yang sudah kita lihat bumi itu begitu besar, begitu luar biasa, tidak lebih besar dibandingkan dengan tata surya yang lain. Yang kita mungkin sering dengar, sering baca atau telah melihat bagaimana matahari,
bagaimana bulan ternyata lebih besar berjuta-juta kali lipat dibandingkan dengan bumi yang kita pijak. Padahal bumi sendiri sudah memberikan nilai ketakjuban bagi diri kita, membuat kita terpesona dengan keindahannya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi wujud keberadaan Allah dan jadi bukti keberadaan Allah. Jadi kalau ada orang yang masih sangsi, masih ragu dengan keberadaan Allah, bumi ini yang kita pijak sudah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang ada. Maka bumi yang kita pijak ini salah satu di antara keesaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita bercermin, berkaca diri, menarik pelajaran betapa kecilnya diri kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita biasa nih takwim, yaitu dengan manusia yang paling indah, manusia yang paling bagus, manusia yang paling sempurna, dengan penciptaan Allah yang paling sempurna, begitu seperti kita sebagai manusia. Akan tetapi ternyata manusia tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi ini dari sisi fisiknya, ukurannya. Maka apa yang kita sombongkan para ikhwah? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan Allah ciptakan diri kita sebagai manusia dan Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna termasuk dengan bumi itu sendiri dan seluruh peserta-peserta yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita senantiasa beribadah, bertakwa, menjauhi larangannya. Maka saya akan bawakan beberapa dalil tentang keluasan bumi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sindir dan akan kita singgung, kita akan sentil dari poin-poin yang lain. Allah Subhanahu wa taala salah satunya berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira." Memang berkaitan dengan bumi Allah yang luas ini, di beberapa ayat yang menyindir masalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang permasalahan hijrah. Tentang permasalahan hijrah dari min daril kufri ila daril Islam, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Salah satunya adalah firman Allah ini dalam surat An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat telah mewafatkan mereka, zalimi anfusihim, mereka dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Orang itu sudah diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat, kemudian mereka mati, meninggal, wafat dalam keadaan berbuat zalim. Siapa yang dizalimi? Diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Mereka para malaikat melihat manusia yang dalam kondisi seperti ini merasa kasihan. Fima kuntum, apa yang kalian kerjakan? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berasumsi, mereka berargumen, mereka mengatakan kami dulu itu orang-orang yang lemah. Ya, ketika masih tinggal di bumi. Qalu, maka mereka mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan, yaitu para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah. Ulaika ma'wahum jahannam, bagi mereka tempat kembalinya adalah jahannam, wasa'at masira, dan jahannam merupakan tempat kembali yang buruk. Allah Subhanahu wa taala identikkan kepada seseorang yang sudah dihujani dengan berbagai macam kemaksiatan, kekejian, perbuatan jelek, dan menjauhkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salah satunya untuk berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kampung yang lain. Untuk mendapatkan apa? Menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidahnya, dan menyelamatkan manhajnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 59, Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu," yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala khususkan hamba-hambanya yang beriman. Allah panggil dengan panggilan sayang, "Wahai hamba-hambaku." Alladzina amanu, yaitu di antara mereka orang-orang yang beriman. Inna ardi wasiatun, sungguhnya negeriku, bumiku itu sangat luas. Ya, bumiku luas. Fa iyaya fa'budun, maka kepadaku, hanya kepadaku kalian menyembahku, beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam ayat ini dan ditafsirkan oleh banyak para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berhijrah. Dari beberapa hijrah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, hijrah terbesar adalah di mana para kaum muslimin saat itu berhijrah dari negeri Mekah ke Madinah, termasuk Rasulullah SAW. Mereka pergi meninggalkan bumi pertiwi, tempat kelahiran mereka, tempat mereka dibesarkan, tempat mereka mencari nafkah, kampung mereka. Mereka tinggalkan untuk pergi ke negeri yang mereka belum tahu, mereka belum paham, mereka belum kenal, baik daerahnya, geografisnya, maupun orang-orangnya. Tapi karena ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Dan mereka sam'an wa ta'atan. Tidak ada di antara mereka yang bertanya, "Lima, kenapa ya Rasulullah? Kaifa, bagaimana ya Rasulullah? Saya harus tinggalkan keluarga saya yang tidak mau diajak hijrah, saya harus tinggalkan harta benda saya yang sudah saya cari mati-matian." Mereka tidak ada berpikir seperti itu dan tidak ada pertanyaan dalam benak mereka. Ketika mereka diseru untuk berhijrah, maka mereka sam'an wa ta'atan, tau'an wa karhan. Mereka terima. Ya, mereka mendengar dan taat, baik secara taat maupun sukarela. Mereka semua taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berhijrah dengan mempertaruhkan nyawa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di malam tersebut rumah beliau dikepung. Dan ini kemudian bocor melalui perantara malaikat Jibril, tentu saja berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang siasat dan strategi dari orang-orang kufar Quraisy yang ingin membunuh beliau. Maka saat itu yang menjadi menantunya sekaligus saudaranya, sepupunya Ali bin Abi Thalib, diminta oleh Rasulullah SAW untuk tidur di pembaringannya, di kasurnya, di ranjangnya. Ini kemudian sebagai simbol keberanian daripada Ali bin Abi Thalib untuk menyelamatkan Nabi SAW, sekaligus sebagai suatu siasat. Ya, ketika mereka sudah mengepung dan berhasil ya ingin membunuh Nabi SAW, ternyata mereka tertipu. Ya, yang tidur di atas ranjangnya Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW atas izin Allah bisa keluar tanpa disaksikan dan tanpa dilihat oleh orang-orang kufar Quraisy bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kita bisa dengar di situ bagaimana kisahnya. Beliau kemudian berada di Gua Thur, ya hampir saja terlihat. Ya, kemudian bagaimana sayembara dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyediakan 10.000 dinar bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasul. Ya, kemudian sampai ada tragedi, ada cerita yang sangat menyedihkan bagaimana mereka bersembunyi di dalam Gua Thur kemudian digigit ya salah satu binatang yang ada di tempat tersebut. Ya, kemudian hampir saja mungkin sudah membuatnya ya celaka. Ya, kemudian yang satu memberikan kekuatan kepada yang lain, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu, jangan kamu sedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kami, bersama dengan kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW meyakini benar ayat ini. Inna ardallahi wasi'ah. Bahwasanya negeri Allah, bumi Allah itu luas. Kalau di situ dia tidak bisa diterima, di tempat lain belum tentu. Kalau di situ dia tidak punya potensi atau potensinya tidak tergali, belum tentu di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau berusaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 59. Tapi tentu hal ini bukan hanya permasalahan hijrah. Ya, ketika seseorang dalam urusan hijrah meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya dengan sukarela dan berdasarkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti perintah Rasul alaihi salatu wasallam, mereka rela untuk melakukannya, mereka rela untuk melakoninya,
Padahal banyak yang dikorbankan. Padahal banyak konsekuensinya. Padahal banyak resiko yang harus mereka tanggung. Tapi karena mereka yakin ini bagian daripada bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Ini juga berkaitan dengan urusan-urusan yang lain. Urusan apa salah satunya? Tentu salah satunya adalah urusan yang banyak dipikirkan dan banyak dicemaskan, bikin orang gelisah, bikin orang galau. Padahal kita selama ini dibikin pusing, dibikin berat kepala, ya dibikin lelah, dibikin capek dengan sesuatu, padahal sesuatu itu sudah ada yang jamin. Ya, kalau misalnya antum pergi ke satu tempat, entah itu diutus oleh perusahaan, yayasan, atau apapun namanya, kemudian dari pihak atasan atau pihak yayasan atau pihak perusahaan, mereka mengatakan, dah antum pergi aja. Ya, misalnya ke Surabaya atau ke Bali. Silakan antum pergi saja. Nanti tiket bolak-balik, akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan hidup antum di sana kami tanggung. Kalau ada kurang apa-apa silakan kabarin, kami akan transfer. Begitu juga keluarga yang antum tinggalkan di sini, kami akan tanggung, urusin mereka. Ya silakan antum pergi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pokoknya urusannya selesai. Apa yang akan terjadi? Berangkat tenang, di sana menikmati, enjoy, happy. Kenapa? Kita di sana sudah ada yang menjamin, begitu juga orang yang kita tinggalkan sudah ada yang menjamin. Ini yang membuat kita berasa berat, kepala terasa pusing, disebabkan karena apa? Memikirkan sesuatu yang sudah terjamin, tapi kemudian kita masih usik-usik. Padahal ada yang mengurusi, padahal ada yang menjamin itu tadi. Dalam kaitan ini, dalam masalah urusan apa? Urusan rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua orang. Allah tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ternyata mereka apa? Lebih kaya dibandingkan dengan orang muslim. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya kepada semua orang. Bahkan orang itu tidak beriman sekalipun, bahkan orang itu tidak punya agama sekalipun. Namanya wujudnya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Bentuk rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Padahal makhluk yang tidak tahu diri, berkhianat kepada Rabbnya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berbuat apapun kepada orang itu bisa. Diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan musibah, sampai mungkin diberikan hukuman kepada orang tersebut, bagi Allah sangat mudah. Sehingga tidak jarang bagi kita dengar orang yang sudah mencari uang mati-matian dengan susah payah luar biasa, ketika terkumpul, mereka justru terkena sakit, harta bendanya habis, terkuras, bahkan terlilit hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan dan ciptakan kita selaku manusia. Bukan kemudian Allah tidak berikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Ada kalanya kita butuh sesuatu, ketika kita membutuhkan ini, kita minta kepada seseorang, susah sekali mintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebutuhan kita sebelum kita butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang sangat luar biasa kepada kita, yang kita tanpa kita sadari dan terkadang luput dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wasaqiyun aw sa'idun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis rezeki kita dan ajalnya. Ya, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang memikirkannya, dan Allah yang akan memberikannya berupa rezeki maupun berupa ajal. Kita memikirkan rezeki, saya belum punya ini, saya belum bisa beli itu, saya kepengen ini, saya kepengen itu, dan seterusnya. Karena kalau sudah tua, nanti bagaimana dengan anak-anak saya, nanti bagaimana dengan keturunan saya. Ini yang membuat kepala kita terasa pusing, terasa pening.
Padahal setiap orang telah Allah tentukan rezekinya bikatabi rizkihi wa ajalihi. Allah sudah tetapkan rezekinya dan ajalnya. Orang takut punya anak banyak disebabkan karena apa? Waduh, ntar sekolahnya gimana? Waduh, ntar saya gedenya gimana? Waduh, dan seterusnya. Allah perintahkan kepada kita untuk ikhtiar maksimal. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Saya akan bawakan sedikit kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-66. Surat ini sering kita baca, mungkin setiap pekan, ya di hari Jumat. Karena ini bagian dari sunnah Nabi SAW membaca surat Al-Kahfi. Entah di malam Jumat, atau di hari Jumat setelah asar, atau sambil menunggu ya sholat Jumat dan seterusnya. Jelas di hari Jumat. Nabi SAW sampaikan, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, dia akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat, baina Jumatain. Di antara dua Jumat, sebelumnya maupun yang akan datang. Kalau ini kita baca seterusnya setiap hari Jumat, maka bayangkan betapa banyak cahaya yang menaungi kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah yang kita dengar, beliau mengaku orang yang alim, orang yang berilmu, bahkan tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan dengan dia. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur kepada beliau dengan mengirimkan orang yang lebih pintar, lebih alim, lebih mahir dibandingkan dengan Nabi Musa. Bagaimana kita ketahui namanya siapa? Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam di sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Silakan merujuk kepada surat tersebut. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Padahal apa? Siapa yang lebih mulia antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Tentu jawabannya Nabi Musa. Nabi Musa bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang rasul, bahkan ulul azmi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW menceritakan dan menjelaskan bahwasanya Nabi ada 124.000 orang. Sementara Rasul ada 300-an orang. 300 tadi Allah tamhis, Allah seleksi lagi menjadi 25 orang yang ada dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan nama-namanya. Dari 25 Allah tamhis lagi, Allah seleksi lagi menjadi 5 orang yang disebut ulul azmi. Nabi Musa salah satunya. Seorang nabi dan rasul yang mulia yang bergelar ulul azmi, yang diberikan usia yang sangat panjang oleh Allah, 1000 tahun kurang 50 tahun. Harus belajar kepada orang yang derajatnya dan stratanya lebih rendah dibandingkan dengan Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Tapi inilah proses yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Prosesnya Allah Subhanahu wa taala didik kepada beliau, Allah tarbiyah beliau supaya menjadi seorang orang yang beriman dan orang yang bertakwa serta orang-orang yang bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kejadian-kejadian yang sangat banyak ditemukan oleh Nabi Musa. Sudah naik kapal, kapalnya benar-benar dibolongin sehingga kapalnya tenggelam. Ada rumah yang rumahnya sudah berdiri tegak dihancurkan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tahu ilmunya. Ada anak kecil dibunuh dan juga kejadian-kejadian yang lain yang menimpa kepada Nabi Khidir dan dicontohkan atau diunjukin, ya, diunjukin itu namanya. Diberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kejadian tersebut. Nabi Musa alaihissalam tidak sampai ilmunya sampai hal tersebut. Tapi bagaimana sikap dari Nabi Musa alaihissalam? Beliau menyampaikan, hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti kamu ala kepada sesuatu yang allamtani, yang telah engkau ajarkan kepadaku, mimma ulimta rusyda, dari apa yang engkau telah diajarkan untuk menjadi petunjuk. Lihat, Nabi Musa alaihissalam bertawadhu di hadapan Nabi Khidir.
dengan mengatakan, boleh nggak saya ajarkan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, begitu juga yang engkau telah diajarkan kepada engkau, saya ajarkan kepada orang-orang sebagai bentuk sebuah petunjuk. Santunnya seorang murid kepada gurunya. Ya, padahal gurunya apa? Stratanya di bawahnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihissalam diberikan tugas dan misi khusus untuk mendakwahi dengan bekal ilmu yang beliau miliki, dan termasuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk mendakwahi seseorang yang mal'un, seorang yang dilaknat, seorang yang dimurkai oleh Allah karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihissalam meminta partner kepada Allah karena dirasa tugasnya begitu berat. Jadilah Allah kirimkan dan Allah utus nabi yang lain yang bernama Nabi Harun alaihissalam, saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tahu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdakwah dan diberikan tugas khusus kepada Fir'aun, apakah Allah tahu kalau Fir'aun itu matinya, wafatnya, meninggalnya dalam keadaan kafir, berarti dakwah dari Nabi Musa alaihissalam itu gagal? Allah tahu? Pasti tahu. Karena Allah adalah zat yang maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang mengetahui segala sesuatu sebelum, sedang, dan akan terjadinya. Lihat, kalau kita manusia biasa mungkin berpikir, lah ente udah tahu begitu masih melakukan, udah tahu begini, begitu, dan seterusnya. Ya. Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk proses tarbiyah kepada Nabi Musa alaihissalam dan mendidik beliau, mendewasakan beliau dari sisi keimanan. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat dari sisi apa? Hasil, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala lihat dari sisi proses. Ya, proses seseorang. Begitu juga dalam urusan apa? Mencari rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah, maknya adalah manafiyah dalam bahasa Arab. Ma min dabbatin. Tidaklah dari binatang-binatang melata. Dabah bisa dimaknain al-hayawan awil insan, manusia ataupun hewan-hewan, pokoknya orang-orang yang berada di atas permukaan bumi. Yang ada di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin, telah berikan, cukupkan rezekinya. Yang ini seharusnya harus kita pahami dan kita sadari. Secara teori mungkin kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah jadikan rezeki ini telah ditakar dan tidak akan tertukar. Tapi ada kalanya pada prakteknya ternyata sangat berat, sangat sulit. Nanti juga akan Anda bawakan kisah yang lain insyaallah. Maka salah satunya berkomentar Imam Mujahid, salah seorang ulama di kalangan tabi'in, beliau mengatakan kullu ma ja'aha min rizqin faminallahi. Segala sesuatu yang datang berupa rezeki, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membatasi rezeki kita hanya berdasarkan gaji. Kita membatasi rezeki kita hanya berdasarkan bonus, berdasarkan lembur, berdasarkan job, berdasarkan apa, deadline atau apapun namanya. Tapi kita sering lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dengan rezeki yang berlimpah ruah. Ya, salah satunya yang sering kita rasakan tapi sering dilupakan, yaitu kesehatan kita, panca indera kita. Ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita pahami bagaimana konsep rezeki dalam Islam. Ya, ketika kita memahami Allah Subhanahu wa taala memiliki bumi yang luas. Ketika kita sudah tercebur, terjerumus masuk ke dalam sebuah lubang, yang lubang tersebut kita tahu bahwa di situ adalah sesuatu yang haram yang kita dapatkan atau minimal syubhat, ya. Nabi SAW sebutkan, "Fama waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Siapa yang terjerumus dan masuk ke dalam ya syubhat, berarti dia orang tersebut telah masuk ke dalam perkara yang haram.
Dia bertahan dengan kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi? Binasa. Apa yang akan terjadi? Kekacauan, kehancuran, dan tidak berkah, tidak mengundang rahmat dari Allah. Walaupun hasilnya banyak, hasilnya menjanjikan, tapi kalau tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, apa yang kita harapkan? Sementara kita berjuang mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita tahu betul apa yang kita cari selama ini. Pagi, siang, sore, malam, bahkan mungkin meninggalkan keluarga kita, jarang ketemu dengan mereka, berangkat gelap, pulang gelap, ketemu dengan anak saat mereka belum bangun tidur, sampai mereka sudah tertidur, kita hanya melihat anak-anak kita dengan saat mereka tertidur. Apa yang terjadi? Ya, ketika kita mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan. Taib, maka konsep rezeki sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan al-Basri rahimahullah dikenal sebagai salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Ulama di kalangan tabi'in, beliau rahimahullah yang dikenal sebagai orang yang sangat zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu. Para khalifah di masa yang lalu, mereka bukan hanya sekedar bergelar umara atau pimpinan kaum muslimin atau bergelar khalifah, tapi mereka juga adalah para ulama, didikan para sahabat, khususnya di kalangan para tabi'in. Dan salah satunya adalah Imam Hasan al-Basri, di mana beliau lahir 9 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Dia pernah menyusui kepada Ummahatul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Hasan al-Basri terkenal sebagai orang yang zuhud. Bagaimana dia bisa mengetahui dan bagaimana beliau bisa hidupnya dalam skala prioritas. Ya, sesuatu yang dituju, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diangan-angankan oleh beliau. Ya, salah satunya adalah keinginan beliau untuk apa? Zuhud dari kehidupan dunia. Bukan berarti menafikannya. Tentu beliau orang yang paling tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah kamu lupa bagian kamu dari dunia. Jangan kamu lupa bahagian kamu dari dunia. Beliau tahu bahwasanya dunia itu saat beliau tinggal di dunia, mengambil sesuai dengan kebutuhan saja, meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, bahkan berlebih-lebihan. Kemudian setelahnya difokuskan untuk mencari akhirat dan menjadikan dunia sebagai jisrul akhirah, sebagai jembatan perantara untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qila lahu ya imam, dikatakan kepada beliau, wahai imam, masirru zuhdika, apa rahasia kezuhudan kamu wahai imam? Kenapa engkau terkenal sebagai orang yang zuhud? Apa jawaban beliau? Salah satu poin dari 4 poin yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan rezeki. Beliau mengatakan, alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Saya mengetahui bahwasanya rezeki saya itu, rezekiku itu tidak akan ada orang lain yang mengambilnya. Tidak akan ada orang lain yang mengambilnya. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Ya, hati saya menjadi tenang. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang sudah ada yang menjamin. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, dan beliau kemudian melaksanakannya dan beliau mengerjakannya serta mengamalkannya. Fatma'anna qalbi, hati saya menjadi tenang. Maka sering kita dengar bagaimana hakikatut tawakkul, hakikat tawakal yang diajarkan kepada kita oleh para ulama, khususnya mereka di masa lalu. Bagaimana hakikat tawakal yang sangat luar biasa, mereka sangat yakin bahwasanya rezeki itu bukan dari atasan, rezeki itu bukan dari bos, rezeki itu bukan dari perusahaan, rezeki itu bukan dari direktur, rezeki itu bukan dari klien. Rezeki minallah, min yadillahi azza wa jalla, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mau makan tinggal suap saja, jatuh. Ya, masuk ke dalam got mungkin gitu ya. Padahal sudah rezekinya tinggal dimakan saja. Ternyata masih jatuh. Itulah biadillah.
di tangan Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Nabi alaihi salatu wasallam berfirman dalam sebuah hadis, "Lan tamuta an-nafsu hatta tastawfiyat rizqaha wa ajalaha." Tidak akan jiwa diri seseorang itu akan mati atau meninggal sampai disempurnakan rezeki dan ajalnya. Sampai rezekinya sempurna, ajalnya sempurna. Disebabkan karena apa? Kesempurnaan rezeki yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Sehingga ada salah seorang ulama yang mengatakan, "Lau kana rizquka fi qa'il bahri la akhrajallahu laka wa la akhrajallahu ilaika wa as'adakallah." Seandainya rezeki kamu ada di dasar lautan yang paling dalam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan rezekimu dan akan membuat engkau bahagia. Dalam lanjutannya, walau kana rizquka fis samai la anzalallahu ilaika wa as'adakallah. Seandainya rezeki kamu ada di atas langit, Allah akan turunkan rezeki itu kepada engkau sampai bertemu kepada engkau. Maka dalam ucapan yang lain Hasan al-Basri mengatakan ada 3 poin yang tidak akan mungkin lari dari manusia. Yang pertama adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah salah satunya, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai engkau di mana saja engkau berada. Yang kedua adalah rezekinya. Orang itu akan dikejar-kejar dengan rezekinya, maka sering kita dibuai, dibingungkan dengan apa? Orang yang hidup di atas gunung. Bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa minum, bagaimana mereka bisa begini dan begini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata terkadang orang yang tinggal di atas gunung, rumahnya lebih bagus dari rumah kita, lebih keren dibandingkan dengan kita, lebih banyak rezekinya dibandingkan dengan kita, yang kadang-kadang kita tidak habis pikir. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala bukti keluasan dari bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan hamba-hambanya. Ya, dimanapun mereka berada diberikan rizki dan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah bait syairnya, "Tawakkaltu 'ala Allahi fi rizqi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi." Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki saya, zat yang telah menciptakanku. Dan aku sangat yakin tidak ada keraguan di dalamnya bahwa rezekiku itu pasti akan diberikan. Dan aku sangat yakin bahwasanya rezeki aku tidak akan tertukar. Walau kana fi qa'il bahril awamiqi, walaupun ini ada di dalam dasar lautan. Tenang hidupnya. Dalam urusan rezeki yang dia cari-cari bersusah payah, sikut kanan, sikut kiri. Ya. Kemudian apa? Tuduh sana, tuduh sini, fitnah sana, fitnah sini untuk mendapatkan apa? Rezeki. Bahkan kemarin saya mendengar dari salah satu kawan, ya, bagaimana ada di wilayah salah satu daerah di kampungnya beliau, ya, bagaimana ada orang yang tidak suka kalau orang itu berdagang, ya, kemudian diikuti oleh orang lain. Sehingga akhirnya apa? Dukun bertindak. Ya, dukun bertindak. Maka cerita dari beliau katanya tidak sedikit orang yang sudah mati, sudah meninggal, ya disebabkan karena ulah orang ini. Ya, dengan dukun dan lain-lain dan seterusnya. Allah taala. Kita diajarkan oleh agama kita untuk berikhtiar dengan maksimal. Semaksimal mungkin dalam berikhtiar. Tentu saja dengan mengandalkan hak-haknya. Cerita dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang dipersaudarakan dengan Abu Darda.
Abu Darda dikenal sebagai orang yang sangat ahli ibadah. Bagaimana dia menjadikan ibadahnya itu sebagai jalan utama dan target utama bagi dia. Di waktu pagi sampai sore beliau saum, kalau tidak saum, jihad. Di waktu malam, qiyamul lail, sepanjang malam. Masya Allah. Bayangkan. Sulit kita untuk bisa meneladani mereka. Ya, dengan amalan yang sangat luar biasa. Kok ada orang muncul di zaman sekarang mencela para sahabat dengan amalan-amalan yang demikian? Yang mungkin dia saja belum tentu sanggup dan belum tentu mampu untuk menandingi amalan para sahabat. Orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Gelarnya bukan main-main, bukan hanya S1, S2, S3, dan seterusnya. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Tidak ada orang yang mendapatkan gelar ini kecuali para sahabat. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yaitu dari orang-orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Mereka dikenalkan Islam dalam kondisi fitnah yang begitu besar, dahsyat, luar biasa, di mana para penyembah berhala menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, tapi mereka Allah berikan hidayah iman kepada mereka dengan Islam. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala hargai bagaimana keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya dengan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan mereka pun ridha, Allah pun ridha kepada mereka. Bagaimana Abu Darda ini punya sikap yang senantiasa untuk beribadah kepada Allah di waktu pagi sampai sore. Dia saum, kalau tidak saum dia berjihad. Dan di waktu malam dia qiyamul lail sepanjang malam. Sehingga keluarganya menjadi terbengkalai dan telantar. Salah satunya istrinya. Maka istrinya tampil kucel, dekil, and kumel. Gitu ya. Ya bagaimana tidak diperhatikan oleh suaminya. Yang kemudian diprotes kepada saudaranya yang bernama Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mendengar hal tersebut, maka Salman Al-Farisi numpang nginep ya di rumahnya Abu Darda. Ya, bermalam di rumahnya Abu Darda. Kemudian ketika di waktu malam Abu Darda bermaksud untuk bangun dari tidur melakukan qiyamul lail. Dilarang oleh Salman Al-Farisi karena masih awal waktu. Bangun lagi untuk qiyamul lail belum jadi, disuruh tidur lagi. Bangun lagi sampai berulang-ulang. Tibalah waktunya sudah sepertiga malam. Baru dibiarkan untuk melakukan qiyamul lail. Apa yang disampaikan dan ditegur oleh Salman Al-Farisi kepada sahabatnya, saudaranya ini, yaitu Abu Darda, bahwa disampaikan, dilaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Lihat, nasihat Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, alaika haqqun. Kamu itu punya hak. Setiap apa-apa yang ada dalam diri kita ada haknya. Keluarga punya hak, anak-anak punya hak, Allah punya hak, diri kita juga punya hak. Jangan sampai ada hak-hak yang terzalimi, terlupakan, terlantarkan. Disebabkan karena apa? Kita hanya mengurusi satu hak saja. Hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keluarganya terlantar. Lihat, ini dalam urusan ibadah yang super duper yang dilakukan oleh seorang sahabat. Rasulullah SAW menegur agar kehidupannya imbang. Kita menjadikan ini sebagai pelajaran bagi diri kita, bagaimana konsep rezeki yang diajarkan oleh Islam, sampai Imam Hasan Al-Basri bisa mengatakan demikian, alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Orang punya dagangan, punya usaha. Susah payah dia membangun usahanya. Bagaimana dia mempromosikannya, mensosialisasikannya, mengiklankannya, membuat diskon besar-besaran, menarik konsumen dan pelanggan. Pelanggannya sudah banyak, orang lain melihat dagangannya laku. Ketika dia melihat ada orang yang berdagang dagangannya laku, dicontek, diduplikasi. Saya ikut aja lah. Ya, saya ikut jualan begitu, siapa tahu nasib saya mujur. Dia melakukan strategi marketing dan lain-lain, pemasaran yang jitu dan lain-lain, sehingga akhirnya beberapa pelanggan dari pedagang sebelumnya pindah ke orang tersebut. Apa yang terjadi pada orang yang lama? Orang lama menyangka, wah, dia sudah mengambil rezeki saya, dia sudah mengambil rezeki saya, padahal itu harusnya hak saya.
iri, dengki, kesel, ngambek, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Kemudian penyakit-penyakit hati mulai muncul dalam dirinya. Omsetnya turun, asetnya berubah, dan lain-lain yang membuat dia akhirnya apa? Tidak bisa menerima, bahkan tidak mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Apa menakjubkannya? Ketika ditimpa musibah, dia sabar. Ketika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sabar dan syukur, ini dua kali soulmate. Ya, kedua-duanya. Orang ketika ditimpa dengan musibah, bala bencana, atau malapetaka, atau cobaan, identiknya dengan kesabaran. Nabi SAW menyebutkan, as-sabru fi musadafatil ula. Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Orang diberitahu ada sebuah musibah yang menimpa kepada dia, di kali pertama dia bisa bersabar, itulah orang yang disebut as-sabir. Orang yang bersabar. Orang yang sabar banget dalam istilah syar'inya disebut as-sabur. Orang yang sangat sabar. Kita tahu dalam konsep fikih permasalahan musibah, Nabi SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling parah, paling keras cobaannya yang Allah berikan adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Ini adalah konsep dalam masalah musibah. Sebesar apapun musibah yang kita terima, tidak jauh lebih berat dibandingkan dengan musibah yang diterima oleh para nabi. Dan yang semisal dengan mereka. Apalagi ini berkaitan dengan masalah rezeki. Dalam sebuah kitab yang berjudul At-Tazkirah fil Hayatil Mauta, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di bab awal beliau menyampaikan nahyu at-tamanni bil maut bi sababil jismi wal amali. Bahwasanya larangan bagi seseorang untuk berangan-angan bercita-cita untuk mati apabila kematian itu memberikan mudarat bagi jasadnya, jisimnya, bagi dirinya, ataupun hartanya. Orang banyak yang diberikan apa? Diberikan penyakit, dia berangan-angan bercita-cita untuk mati saja. Begitu juga dengan hartanya, dia jadi miskin, jadi susah, jadi keret, jadi miskin paling sengsara gitu ya. Maka orang tersebut bercita-cita untuk mati dan seterusnya. Ya padahal kita tahu bahwa rezeki orang punya dagangan, orang punya usaha, bisa ditiru, siapa saja bisa meniru. Ya, kalau barang itu kelihatan, apa yang tidak bisa dibuat? Kita membuat baju, ya, kita kemudian mempelajarinya, apalagi di zaman sekarang, tutorial sudah banyak. Ya, kita meniru, kita mengikutinya. Tapi ada urusan yang tidak bisa dicontek, tidak bisa diduplikasi, dan tidak bisa ditiru. Apa? Rezekinya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di pasar. Satu blok mereka berdagang dengan dagangan yang sama. Mereka saling akur, saling tegur sapa, hormat menghormati. Walaupun entah di dalam hatinya seperti apa, tapi orang yang sudah paham betul tentang konsep rezeki dalam Islam, mereka akan bisa menerima dan mensyukuri berapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang benar, tawakal yang jujur, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Apa yang dapatkan oleh burung? Tagdu khisaman wa taruhu bitanan. Dia pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Gampang sekali yang sering kali kita lihat, ya, cicak ada di atas dinding,
ya, ada di atas plafon, ya, ada di atas atap. Makanannya apa? Nyamuk, bisa terbang, punya sayap. Sementara cicak tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan makanan kepada cicak. Nyamuk kemudian hinggap, kemudian ada cicak-cicak di dinding, datang seekor nyamuk lalu disantap gitu kan, hap-hap dan seterusnya. Ini bagian daripada apa? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan rizki kepada setiap makhluknya. Ya. Dan inilah konsep rezeki yang harus kita pahami. Nanti di akhirat ikhwah sekalian, ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan didatangkan seorang laki-laki yang bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. Yaitu orang yang paling senang, paling bahagia, paling nikmat, paling sukses hidupnya di dunia. Kita bisa asumsikan atau bisa lihat siapa orang yang paling kaya sekarang di dunia. Ini ada yang mengatakan Sultan Brunei, ada yang mengatakan penemu Facebook siapa? Mark Rodeberg atau siapa namanya ya. Dan ada para orang-orang terkaya di dunia yang mungkin mereka adalah orang yang paling enak hidupnya, termasuk si R7 mungkin ya, Cristiano Ronaldo, dianggap orang-orang terkaya di dunia. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi min ahli nar, di kalangan para ahli neraka. Fayusbahu subghatan finnar, maka Allah celupkan orang ini ke dalam neraka sebentar saja, sesaat Allah cemplungkan orang itu. Kemudian orang itu Allah Subhanahu wa taala tarik dan Allah tanya kepada orang tersebut, "Hal ra'aita khairan qattu?" Apakah kamu pernah merasakan kebaikan sebelumnya? Padahal orang itu adalah orang yang paling nikmat, enak hidupnya ketika di dunia. Kita pandangan kita kalau orang yang paling enak seperti apa sih? Yaitu orang yang dikatakan, "Selamat ya Le, ya nak, kamu sudah jadi orang." Biasanya apa? Keberhasilan dari sisi apa? Dunia. Sukses pendidikan, sukses jabatan, punya kekayaan, nah itu dianggap sebagai sudah jadi orang. Nah, kalau ukurannya seperti itu dalam urusan manusia yang hidup di dunia, orang tersebut orang yang paling enak hidupnya, ya, bisa menikmati segala kekayaannya, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, hidupnya sudah enak. Tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicerupkan sebentar di neraka. Ditanya, pernah ngerasain nikmat nggak dulu? Allah buat lupa. La wallahi ya Rabbi la. Demi Allah ya wahai Rabbku tidak. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan sebelumnya. Satu kejadian yang kontradiktif, Allah Subhanahu wa taala kemudian munculkan kembali dari orang yang paling susah hidupnya, paling sengsara, paling miskin kehidupannya di dunia. Orang yang paling susah ya apa sih? Satu, fisiknya mungkin cacat, tidak sempurna. Kemudian yang kedua dari sisi harta apalagi. Ya orang bilang apa? Tampang tiada harta tak punya. Ya. Ini adalah simbol dari orang-orang yang mungkin susah dalam kehidupan dunianya. Allah Subhanahu wa taala panggil jadikan sampel. Min ahlil jannah, di kalangan para penduduk surga. Fayusbagha subghatan fil jannah. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga sekejap, sebentar, sesaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil orang tersebut. Hal ra'aita bu'san qattu? Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan ketika dulu di dunia? La wallahi ya Rabbi la. Demi Allah wahai Rabbku tidak. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan lupa bagi orang tersebut. Ya, pada rezeki yang kita cari. Maka konsep dalam agama kita, tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jelas itu ada dalilnya, datang dari Allah dan Rasulnya bahwa itu sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, maka kita tinggalkan. Beralih kemana? Mendapatkan konsep rezeki yang halal, meninggalkan sesuatu yang haram. Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, man taraka lillahi syai'an baddalallahu khairan lahu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Karena tujuan kita bukan memperbanyak harta, mengumpulkan harta, walaupun ada ibadah-ibadah yang memang tidak bisa ditempuh dengan
kecuali dengan harta. Umroh, haji, sedekah, itu salah satunya dengan harta. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama kita dengan hartanya menjadi jembatan untuk menuju akhirat. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sehingga asas yang kita cari adalah asas keberkahan. Walaupun sedikit. Karena itulah jangan menabrak sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jelas-jelas ada dalilnya itu haram. Kemudian karena unsur uang, mendapatkan kekayaan, kemudian kita rela menggadaikan agama kita. Allah Ta'ala alam. Afwan, mungkin sebenarnya masih ada beberapa yang akan Anda sampaikan gitu ya. Tapi padahal baterai sudah lupa saya cas ya, tinggal 10% ya. Jadi mungkin kita isi dengan tanya jawab saja. Apabila para ikhwat atau para akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini ada pertanyaan, tambahan, masukan dan lain-lain, kami persilahkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian ilmunya, Masya Allah. Dari teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh open mic ya, atau boleh juga menulis di kolom pesan, silakan. Silakan, teman-teman. Boleh di lewat pesan juga nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau open mic, silakan. Mumpung baterainya belum lowbat nih. Iya. Sendiri ya. Ya, ada Pak Wisnu, silahkan Pak Wisnu, boleh open mic, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya ini? Ya, betul. Tadi kan yang banyak dibahas tentunya sedikit banyak terkait dengan mencari rezeki gitu ya Ustaz ya. Apakah ada tips yang diberikan oleh para ulama cara membagi waktu dalam satu hari itu antara mencari rezeki atau menuntut ilmu atau membagi dengan keluarga, itu apakah ada tipsnya Ustaz? Wafik barakallah. Langsung dijawab atau bagaimana, Adi? Boleh Ustaz. Nah, syukran barakallahu fik lisail bagi yang bertanya ya. Bagaimana, apakah ada tips dari para ulama kepada kita tentang bagaimana cara mengatur membagi waktu ya bagi kita dalam mencari rezeki, beribadah kepada Allah ya, kemudian bertalabul ilmi dan lain-lain. Ini tentu saja berkaitan dengan hal yang menjadi modal bagi kita berupa waktu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal ayat surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau mengatakan al-asru hiya al-waqtu alladhi yaduru fiha al-insanu fihi. Di mana ini merupakan waktu yang mana manusia itu berputar berada di dalamnya. Sehingga ini jadikan modal karena setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lihat bagaimana para ulama memang mereka sangat luar biasa. Makom kita itu memang sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Contoh, saya ambil contoh. Yang pertama adalah Syekh Imam Daqiqul Id rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab Ahkamul Ihkam. Dalam kitab tersebut, di dalam terjemahnya, ya, atau di dalam biografinya, beliau diterangkan bahwa beliau itu tidur ya di waktu malam itu, membagi waktunya. Bahkan tidak tidur sama sekali, kemudian beliau membagikan tips di waktu malam itu dengan satu, ya, murojaah, ibadah, qiraah. Murojaah, ibadah, qiraah, dan menulis.
Bagi kita mungkin terasa sangat berat. Tidurnya biasanya di waktu duha sampai menjelang zuhur. Dan ini beliau lakukan selama berbulan-bulan. Yang dilakukan Imam Daqiqul Id rahimahullah ta'ala. Ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan berjudul Gila Baca Para Ulama. Ya, buku yang sangat bagus ya kalau para ikhwah kalian bisa mendapatkannya ya, Gila Baca Para Ulama. Ya, salah satunya adalah disebutkan bagaimana mereka ya ketika mereka sudah membaca dan berinteraksi dengan buku-buku atau kitab-kitab, ya bagaimana rasa waktu sangat cepat, ya kemudian mereka tidak merasakan, kemudian mereka mencari sesuatu yang berkaitan dengan dunia sesuai dengan kebutuhan. Sehingga contohnya adalah Syekh Albani rahimahullah, beliau sampai 2 jam saja jadi tukang servis jam, ulama besar ahli hadis di masa kini, walaupun sudah meninggal ya, karya-karyanya sangat banyak, tulisan-tulisannya sangat luar biasa dan bisa kita nikmati. Hanya 2 jam saja. Ngapain? Servis jam. Ya, ngurusin jam. Sudah selesai 2 jam, cukup untuk kebutuhan anak istrinya, ditinggalkan pergi ke maktabah. Tulis, mentakhrij hadis, menulis hadis, ya, membaca, ya, memurojaah. Ini adalah kehidupan para ulama. Ya, kehidupan para ulama. Dan Nabi SAW tidak mengharuskan kepada kita untuk ibadah terus gitu ya, tanpa memikirkan kehidupan dunia. Jadilah manusia sebagaimana pada umumnya. Waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya rekreasi. Cuman bagaimana semuanya itu untuk menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja para ulama, salah satunya Nabi SAW, misal di waktu malam saja beliau membaginya menjadi 3. Waktu tidur, waktu ibadah, ya, waktu tidur, kemudian waktu ibadah, satu lagi murojaah atau qiraah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, membagi waktunya selama 8 jam di waktu malam, itu dibagi menjadi 3. Ya, ini yang terkadang sulit bagi kita untuk kita amalkan. Bagaimana kita sering begadang subuh ke siangan. Ya, sehingga akhirnya banyak waktu-waktu yang tidak disiplin, kita sendiri tidak bisa melaksanakannya. Sehari 2 hari bisa, kemudian istiqomahnya sangat berat. Komitmen sendiri kita langgar. Ya, disebabkan karena apa? Kita tidak pandai membagi waktu. Memang tips-tipsnya bagi mereka, khususnya di karangan para ulama, mereka menjadikan kehidupan dunia hanya sebagai sandaran sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, setelah mereka mendapatkan apa yang sudah mereka butuhkan dalam urusan dunia, maka kemudian mereka menyegerakan untuk meraih kehidupan akhirat. Maka kita bisa saksikan bagaimana kehidupan para ulama banyak yang prihatin. Imam Ahmad Ibnu Hanbal bagaimana tidak punya baju kecuali baju yang dipakai. Sampai akhirnya tidak bisa menerima tamunya, seorang muridnya, disebabkan karena bajunya sedang dijemur. Ya, ini adalah sifat zuhud ya dan qanaahnya dari para ulama kepada kita yang sulit untuk kita tiru. Ya, tapi inilah salah satu di antara potret orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan keilmuannya, dan salah satunya adalah bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkannya. Allah taala. Baik, jazakumullah khairan. Sudah cukup. Teman-teman, ada lagi silakan. Mungkin dari saya Ustaz ya. Tadi mungkin ada sedikit bahasan tentang antara syubhat itu lebih jatuh ke yang haram, gitu kan? Kira-kira gimana sih biar, ini kan teman-teman desainer banyak nih, beberapa desainer, ilustrator yang sering berhubungan dengan hal-hal yang syubhat gitu ya. Gimana sih cara biar hati kita itu yakin gitu bahwa kalau ini udah kelihatan abu-abu, ya udah kita tinggalin aja gitu. Gimana cara meyakinkan hati kita saat ini bagus. Nabi SAW sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, beliau bersabda, "Wa man waqa'a syubhati waqa'a fil haram." Ya, siapa yang terjerumus masuk terjebak ke dalam perkara-perkara syubhat, syubhat itu masih samar. Ya, belum jelas. Ya, sehingga masih baina-baina alias 50-50. Ya. Waqa'a fil haram, berarti dia lebih cenderung kepada sesuatu yang haram. Langkahnya bagaimana? Tinggalkan. Nah, untuk merubah sesuatu yang syubhat menjadi jelas, tentu dipentingkan adalah ilmu. Ya, ilmu inilah yang bisa menggerus sesuatu yang syubhat. Ya, maka syaitan itu bisa menggerakkan dan bisa menggoda manusia lewat 2 cara. Dan juga 2 senjata, syubhat dan syahwat. Syahwat bisa mengenai semua orang awam maupun orang alim, semua kena.
Tapi yang kedua syubhat itu mengenai orang-orang jahil dan orang-orang awam. Tapi orang-orang alim mereka dengan kapasitas keilmuannya bisa menjawab syubhat itu. Ya kita bisa tahu zaman sekarang banyak yang disamarkan karena perubahan nama. Ya, dengan nama-nama yang dirubah. Contoh perkara riba saja. Ada orang yang membagi dan merubah namanya menjadi bagi hasil. Ya padahal ujungnya adalah hakikatnya adalah ribawi. Nah dari mana kita prakteknya tahu bahwa itu ribawi, kemudian diganti namanya menjadi bagi hasil. Bagi orang awam itu mengatakan, oh bagi hasil mah nggak apa-apa. Udah silakan aja saya modalin 1 juta. Nanti balikin ke saya 1.200.000. Itu namanya bagi hasil. Kan saya bantu mbak, bantu emas, bantu bapak, bantu ibu untuk jualan. Jadi saya juga dapat keuntungan 200.000. Nah itulah bagi hasil, nggak apa-apa. Nah, padahal hakikatnya apa? Ribawi. Nah, ini tentu saja tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Ya, maka perkara-perkara syubhat hanya bisa ditangkal dan hanya bisa diantisipasi dengan ilmu. Ya, maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, maka bagaimana caranya? Kita tidak tahu, cari tahu. Kalau untuk mencari tahu bagaimana caranya? Tanya kepada ahlinya. Ya, berkaitan dengan siapa yang ahli di bidang itu. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Jadi jangan sembarangan berdasarkan perasaan. Terkadang karena kita sesuai dengan hawa nafsu kita mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Kita bertanya kepada Ustadz Fulan, Ustadz ini bagaimana hukumnya? Saya bekerja begini, dapatnya begini. Haram, nggak boleh, tinggalin. Dia cari Ustadz yang lain. Ustadz ini saya mendapatkan rezeki begini, dapatnya begini, kata Ustadznya. Haram, nggak boleh, tinggalin. Sampai ketemu Ustadz yang mengatakan, nggak apa-apa, halal lah ini Ustadz saya nih. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena apa? Kita beragama dengan dalil. Kita ingin mencari makan, masuk ke dalam perut kita, jangan sampai dari sesuatu yang haram. Imbasnya banyak. Ya, imbasnya banyak. Saya punya seorang kawan, ya, kawan itu beliau ketika bekerja di luar kota mendapatkan dana dari pihak perusahaannya. Ya, dana itu seharusnya kalau berlebih harus dikembalikan kepada perusahaan. Tapi karena mereka bertim dan ini sudah dilakukan turun-temurun dari orang-orang sebelumnya, dananya itu dihabis-habiskan gitu ya. Dihabis-habiskan dalam hal ini apa? Bikin kwitansi palsu, stempel palsu. Cuman ada saja musibah yang menimpa dia gitu ya. Anaknya yang pertama selalu saja ada masalah, ada urusan. Dia sendiri juga pernah beberapa kali jatuh ya sampai patah tulang dan lain-lain. Sehingga dia baru sadar dan sudah tahu sejak dulu, tapi kalah sama istri dan ibunya dengan mengatakan susah nyari pekerjaan seperti itu. Padahal dia tahu bahwa itu yang didapatkan dengan cara yang haram. Karena Allah berikan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang tersebut, kemudian resign. Ya, keluar daripada agamanya. Yakinlah ya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ya rezeki kita yang haram dan kita tinggalkan karena Allah. Ingat, tinggalkan karena Allah. Perkara-perkara yang syubhat kita niatkan tinggalkan karena Allah untuk mencari sesuatu yang halal. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Banyak seringkali kita dengar testimoni, cerita-cerita bagaimana orang meninggalkan perkara ribawi, ternyata Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih menenangkan, yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa ditepis dengan ilmu yang kita pelajari. Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi enggak? Sepertinya baterainya tinggal berapa nih? Iya, sudah tinggal 4%. 3%. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari apa nih? Dari pesan ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, salah satu cara menyebut rezeki adalah dengan jalan ikhtiar dan doa, seperti yang disebutkan tadi. Bagaimana jika kedua hal tersebut sudah lama dikerahkan, sudah lama dijalankan doa dan ikhtiarnya, namun rezeki kita tuh nggak datang-datang, nggak terwujud. Gimana cara menerimanya atau gimana saja? Jazakallahu khairan. Baik. Dalam mencari rezeki, ikhtiar yang maksimal dan doa. Ya, ikhtiar, usaha dan doa. Orang sudah berusaha, orang sudah berdoa. Berarti sebab kauninya ada yang namanya sebab syar'i, ada yang sebab kauni. Sebab syar'i Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi dia untuk mendapatkan rezeki. Ada yang takdir kauni memang dikerjakan oleh dia berdasarkan wasilah, perantara. Salah satu wasilah untuk mendapatkan rezeki adalah satu dengan berusaha atau bekerja.
Yang kedua adalah dengan cara berdoa kepada Allah. Kita maksimalkan kedua hal ini. Ternyata ketika sudah dimaksimalkan tidak juga kunjung datang. Ya. Bagaimana antisipasinya? Bagaimana caranya? Lihat dalam fikih doa. Nabi Zakaria alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau, utus beliau sebagai seorang nabi. Usia beliau sudah 100 tahun lebih. Tangan-tangannya sudah keriput. Belum juga dikarunia anak. Padahal beliau berkeinginan untuk memiliki anak sebagai penerus generasi beliau. Dan juga istrinya akir, wa mra'atuhu akir. Istrinya mandul. Coba bayangkan, usianya di atas 100 tahun, punya istri, istrinya juga otomatis sudah tua, kemudian bahkan mandul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya selama beberapa tahun kemudian. Allah berikan nama, Allah berikan anak kepada beliau, namanya apa? Ismuhu Yahya. Namanya Nabi Yahya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan belum pernah ada nama orang Yahya, namanya Yahya sebelumnya. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala usir Adam dan juga iblis, istrinya Hawa, dari surganya Allah sampai kita sekarang berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tafsir dalam kisah Al-Anbiya oleh Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berdoa untuk minta ampun kepada Allah selama 70 tahun sampai ada bekas-bekas air mata yang ada di pipinya. Bekas air mata. Gimana sih orang kebanyakan nangis ya? Kalau kebanyakan nangis kadang-kadang matanya ditemuin nih kan, kayak orang dipukulin gitu ya. Nah, ini sampai bekas-bekas air matanya ada dalam pipinya. Karena 70 tahun nangis minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan setelah 70 tahun kemudian. Berapa lama ibu, emas, mbak sudah berdoa kepada Allah. Ya. Dan sejauh itulah kita bagaimana? Masya Allah. Habis. Baik, teman-teman, pada Allah SWT, saat baterai sudah waktu ya. Mungkin nanti pertanyaannya mungkin akan dijawab di lain kesempatan. Untuk teman-teman, berarti tandanya sudah selesai nih ya, karena nggak mungkin untuk memaksa Ustadz untuk sambil nge-chat ya, kayaknya susah banget nge-chat sambil nge-zoom ya. Baik, terima kasih teman-teman semua, jazakumullah khairan atas atensinya. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan dan lapangan hati ya untuk menerima segala nasihat. Baik teman-teman, insya Allah ya, seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, bahwa insya Allah nanti di kajian Rektara ini akan ada 3 sesi, ya, akan ada 3 sesi, ada 3 chapter ya, yang insya Allah akan dilaksanakan, mungkin harinya akan diinfokan menyusul. Teman-teman bantu untuk share agar info kajian ini bisa bermanfaat kepada dari saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan ya, dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah. Salah satu ilmu yang berkah adalah kita bisa mengamalkannya. Dan semoga teman-teman semua juga diberikan keteguhan hati dalam mencari rezeki dan dalam bekerja serta dalam beramal saleh. Baik, saya akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.